Kemarin Raja RUPS dan juga sudah dapat restu buat stock split 1/5 ya, dan bagi dividen sebesar 65 perak atau 65 rupiah per saham. Untuk tanggal resmi dividen dan stock splitnya sih belum muncul, jadi kita tunggu aja tuh. Pertanyaan umum yang muncul adalah menarik kan nih untuk dibeli? Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini melemah 3,6%, tutup di 5883,88. Seperti yang kemarin dibahas juga sih, ketika IHSG turun ke bawah 6100, potensi untuk ke bawah apalagi ke bawah 6000 ya, potensi untuk ke 5800, 5700 atau bahkan 5600-an itu jadi lebih gede. Ya, hari ini tutup di 5883,88 persis setelah pengumuman dari MSCI jam dini hari waktu Indonesia Barat tadi ya. IHSG langsung ya turun, di drive oleh saham-saham big banks yang keempat-empatnya juga melemah kompak, dan TPIA, DSSA itu juga kompak lah. Ya, umumnya sih ketika IHSG udah di atas 2% minusnya, apalagi ini sampai 3%, rata sih pada merah semua. Tapi hari ini ya, kalau kita lihat BCA minus 3% lebih, kemudian Mandiri minus 3% lebih, Bank Negara minus 3% lebih juga, Bank Rakyat juga 3% lebih. Jadi ditambah TPIA minus 12%, DSSA minus 5%. Nggak heran kalau IHSG-nya sampai minus 3% lebih juga gitu ya. Jadi poinnya buat yang lagi trading, ya trading jangka pendek dulu nggak masalah sih. Yang penting jangan lupa strategi antisipasinya itu disiapin, dipasang. Setelah bikin entry plan, exit plan-nya itu dibikin juga dan dijalanin gitu ya. Dan saham yang udah kasih cuan hari ini, terutama di sesi 1 tadi sih, ini ada nih yang mau dibahas sih sahamnya satu yaitu SCMA. Jadi tadi ceritanya di sesi 1 SCMA ya di sekitar 206, 208, 210. Ini menarik nih karena di daily-nya juga sempat ada sideways kecil ya setelah bikin bullish engulfing. Kalau kita geser ke intraday ada pola ascending triangle, kemudian ada gelagat-gelagat dia pengen nge-breakout ascending triangle-nya. Jadi lanjut ke intraday ke 15 menit bisa nih diikutin gitu ya, dibeli. Nah, tadi di spill tuh juga ada ditulis juga di room Cuan Community strateginya. Stop loss di 198, tadi belinya di 206, 208 ya. Targetnya tadi dibahas di 230 dan disamperin 230. Alhamdulillah. Ya, market lagi kayak gini, syukurnya masih ada yang kasih cuan lah ya. Tapi cuan buat yang udah jualan, meskipun buat yang belum jualan juga masih ada cuan karena hari ini tutup di 216, tapi mudah-mudahan udah pada jualan ya, karena waktu live trade sesi 1 tadi juga dibahas targetnya 230 dan udah disamperin, udah lunas targetnya ya. Happy cuan SCMA. Next kita bahas stock ideas kemarin. ada 4. Pertama Bufa, strateginya ngantri 880 ke bawah tapi stop lossnya di bawah 800. Sayangnya hari ini malah tutup di 795, bikin bearish engulfing, dan iya ini kena cut loss. Exit dulu sih, ARB sih hari ini lebih tepatnya ya, tutup di 795. Buat yang mungkin belum kejual, mudah-mudahan besok masih sempat jualan gitu ya. Mudah-mudahan ada bumbal-bumbalnya dan sempat jualan. Dengan hari ini Bufa tutup di 795, maka peluang untuk lanjut ke 760 atau bahkan lebih bawah, atau mungkin ngetes 690, 650 atau 600 gitu ya, 610. Jadi lebih gede gitu. Jadi ya nggak ada salahnya exit dulu, amankan peluru, tunggu di sekitar setidaknya 760 disamperin dulu lah gitu ya. Kemudian yang berikutnya Emyor, yang ini belum dapat barang karena strateginya ngantri di 1770. Stop loss kalau turun dan tutup di 1720 atau lebih bawah. Ngantri dulu nggak apa-apa buat yang masih minat beli Emyor sambil ya pantengin ini sih. Kalau ternyata besok dia naik atas 1880,
buat fast trade doang ya. Yang minat ya monggo. Kemudian yang berikutnya ada Raja. Ini juga udah dapat barang karena strateginya beli di 3920 ke bawah, stop loss di bawah 3680 tutupannya, tapi ya hari ini tutup masih di 3700, jadi masih oke lah disimpan. Meskipun pola candle yang kebentuk di hari ini nggak enak sih, bearish engulfing, rawan kena stop loss, jadi ya tetap saya pilih tetap stick to the plan aja ya. Kalau memang kena stop loss emang harus exit dulu, nggak masalah, ngantri agak bawah gitu. Kemudian berikutnya ada Tins. Tins juga dapat barang dan turun, tutup persis di 3490 ya, karena stop lossnya kalau tutup di bawah 3490 jadi ya belum kena stop loss sih, cuma juga nggak enak karena hari ini tutup di 3490. Mudah-mudahan besok bisa membal, rebound, setidaknya balik lagi ke 3670 ke atas gitu ya. Kalau kita lihat intraday-nya di sini nih, mudah-mudahan kalaupun dalam waktu dekat ke depan besok lah misalnya ada turun-turunnya, tutupan masih di 3490 ke atas gitu ya. Next, udah nih. Kemudian kita bahas si Raja nih yang mau stock split dan bagi dividen sebesar Rp65 per lembar. Sebenarnya dividen yang dibagikan tuh nggak gede ya. Menurut opini pribadi saya, angka nominal dividen yang dibagikan dengan harga di market sekarang di 3700 ya, yieldnya nggak menarik lah, dividen yieldnya nggak menarik sebenarnya. Yang jadi agak menarik itu rencana dia stock split 1:5, yang mana kalau misalnya harga sekarang dipecah jadi 3700 ya, pecah jadi 5 ya nggak bulet dong ya. Kalau misalnya sempat dikasih, siapa tahu dikasih naik ke 5000 gitu kan ya, berarti kan 1000 jadinya. Tapi kalau harga sekarang ya jadi 740 tadi ya. Ya 740 ya, 700 bagi 5 ya 740 kalau dipecah jadi 5, efeknya jadi lebih terjangkau. Cuman ya saham yang beredar jadi terkesan lebih banyak aja, itu sih. Kalau pertanyaan yang muncul adalah masih menarik atau enggak untuk dibeli, jawabannya masih menarik. masih menarik untuk diincar. Kalaupun dalam waktu dekat itu nge-breakdown 3680, maka strateginya ya incer 3160-an, harga lama ya, 3160 2850, incer area harga ini nih. Kemudian stop lossnya jika turun dan tutup di bawah 2580, dan target TP1 masih di 4470-an. Palingnya seperti itu sih strateginya. Kalau yang udah punya barang ya strateginya seperti yang ada di dalam list stock ideas di tanggal hari ini. Paling gitu doang. Nggak terlalu banyak berubah dengan pembahasan kemarin si Raja ya. Yang berubah adalah dengan hari ini tutup di 3700, jadi ada pola bearish reversal. Mudah-mudahan membal sih. Kalau membal tetap hati-hati ya, siap-siap buat jualan itu nggak apa-apa. Buat yang mungkin dapat di 3920, 3900 atau di bawah itu, siap-siap jualan kalau udah nyampe 4000, 4060, 4100 itu nggak apa-apa ya, karena hari ini bikin pola bearish engulfing, candle bearish yang kebentuk hari ini juga diikuti dengan volume yang lebih gede juga dari hari kemarin dan dari rata-rata 20 hari ke belakang. Kurang lebih kayak gitu insight untuk Raja. Next, kita bahas saham yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Kamis ya. Hari Kamis 25 Juni 2026 ada 3 saham, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Saham yang pertama ada ADMR nih. Sebenarnya nih saham udah masuk ke dalam list stock ideas dari beberapa hari yang lalu, tapi nggak disamperin tuh area belinya, yaitu di 1425 1340. Jadi kemarin itu muncul di stock ideas karena ini kan ada setup ya, juga ada double
bottom. Ada setup CB1 juga. Dari setup yang udah kebentuk saya pilih area 1425 dan 1340 untuk jadi area beli. Hari ini low-nya persis 1425. Mungkin masih ada yang belum dapat barang di 1425 karena low-nya hari ini persis 1425. Jadi besok masih bisa tuh diantriin di 1425. Siapa tahu colek lagi gitu ya. Atau supaya risikonya atau stop lossnya nggak terlalu lebar, bagi dua boleh tuh 1425 dan 1340. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 1265, dan targetnya saya masih mencukupkan dulu di target TP1 ya, yaitu 1780 1785. Dan saham kedua ESA ini juga pernah masuk ke dalam list stock ideas dan pernah beberapa kali dibahas sih. Yang bikin menarik adalah posisi membalnya ya. Kalau kita zoom out lagi di time frame gede, ternyata memang ada kemungkinan dia sideways, masih ada di range sideways yang cukup lebar memang, dari sekitar 500 sampai anggap aja 1000. Jadi range sidewaysnya lumayan lebar. Dan ini ada membal, bikin setup, kemudian hari ini masih merah, hari ini melemah 4,5%. Jadi ditungguin di level pre-entry dan level entry dari setup yang udah kebentuk, yaitu di 600 585 deh ya. 585 ya, 585 aja supaya nggak terlalu gede stop lossnya. Pada dasarnya 600, 585, 560 itu adalah area beli. Stop lossnya sama-sama kalau turun dan tutup di bawah 530. Mau ngantri di ketiga level itu boleh, salah dua atau salah satu doang nggak masalah gitu ya. Targetnya di target TP1 ada di 750 sih, cuman hati-hati nanti kalau misalnya setelah nyamperin 600 atau 585 atau 560 kemudian membal dan nyampe 630-an, hati-hati di area itu karena masih memungkinkan jadi area resisten gitu ya. Next yang ketiga ada TOTL. Si TOTL sebenarnya membal dan bikin setup sejak beberapa hari yang lalu, 1-2 pekan yang lalu lah, setelah rebound dan tutup di 10.50, jadi ada CB1 gitu ya. Dan beberapa hari terakhir ini terkoreksi setelah nyampe target TP1 sih dari setup yang udah kebentuk. Tapi karena area belinya belum dites dan setupnya juga masih menarik ya, gapnya juga belum ditutup, maka masih bisa nih kali diincer di 1005 dan 980 untuk jadi area beli. Meskipun sebenarnya 1030 juga area beli, saya pilih dua area beli yang bawah sih ya, untuk memperkecil resiko dan memperpendek stop lossnya, karena stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 960. Tapi kalau mau ngantri di ketiga level itu, yaitu 1030, 1005 dan 980, nggak masalah, mau salah dua atau salah satu aja juga nggak masalah. Target TP1 masih sama di 1105, 1110 gitu ya, 1100-an lah. Itu tadi 3 saham pilihan kami. Bapak Ibu bisa langsung bikin ordernya sekarang juga menggunakan fitur automatic order masing-masing. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.